Shalom pemirsa CBN semua, bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini dikatakan bahwa agama yang bersinar, di mana buku ini akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kehidupan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam buku ini akan memberikan petunjuk kepada kita untuk kita dapat belajar. Tuhan sangat mencintai akan kehidupan kita sehingga Dia memberikan kita pengalaman-pengalaman yang membuat kehidupan kita untuk bisa menurut kepadanya. Pelajaran kita kali ini saya ambil di halaman 257 dengan judul Tawa dan Kesukaan Pun Akan Berakhir. Ayat intinya terambil dalam Amsal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Tidak ada kesukaan sejati yang bisa diperoleh pada jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik dan yang merencanakan apa yang baik bagi makhluk-makhluknya. Jalan pelanggaran menuntun kepada penderitaan dan kebinasaan. Alfa Omega, jilid 2 halaman 238. Baik, pelajaran kita sangat menarik, dikatakan bahwa tawa dan kesukaan akan berakhir, di mana di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Jadi tidak ada kesukaan sejati yang diperoleh pada jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui yang terbaik. Jadi Tuhan mengetahui yang terbaik. Pada saat Dia memberikan kita jalan, itulah kesukaan sejati yang kita dapatkan. Tetapi pada saat kita memilih jalan kita sendiri, maka itu adalah jalan yang membawa kesesakan untuk kehidupan kita sendiri. Jadi Tuhan merencanakan apa yang baik untuk kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh mengeluh pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik dengan apa yang Dia sudah rencanakan. Jadi rencananya tidak membawa kita kepada kegagalan, tetapi rencananya membawa kita kepada satu kekekalan kesuksesan di mana kita akan dapatkan. Jadi pada saat kita melanggar atau kita memilih untuk mengikuti akan diri kita, maka kita sedang mengambil jalan pelanggaran untuk menuntun kepada penderitaan dan kebinasaan. Jadi pilihan kitalah yang akan membuat kehidupan kita menderita, kehidupan kita juga binasa. Jadi marilah kita memilih sesuai dengan apa yang sudah Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, karena rencananya adalah rencana yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, karena melalui jalannya lah kita dapat belajar bahwa kita bertemu Tuhan dengan cara kita mengikuti jalannya. Kebahagiaan yang dicari dengan motif mementingkan diri sendiri di luar jalan yang benar tidaklah baik, tidaklah pasti, dan bersifat sementara. Kebahagiaan itu akan berlalu dalam jiwa dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Tetapi ada sukacita dan kepuasan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Orang Kristen tidak akan dibiarkan berjalan di jalan yang tidak pasti. Mereka tidak dibiarkan dalam penyesalan dan kekecewaan. Jika kita tidak memiliki kesenangan di kehidupan ini, kita masih dapat bersukacita membayangkan kehidupan yang akan datang. Langkah kepada Kristus, halaman 215. Baik, kebahagiaan yang dicari dengan motif mementingkan diri di luar jalan yang benar tidaklah baik, tidaklah pasti, dan bersifat sementara. Sangat menarik ya, memberikan kita pelajaran yang sangat menguatkan akan kehidupan kita, di mana kebahagiaan yang sering kali kita cari dengan keinginan diri kita di luar jalan yang Tuhan sudah sediakan tidaklah baik, tidaklah pasti, dan bersifat sementara. Atau semua yang kita lakukan dengan keinginan kita akan memberikan kita kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan itu akan
berakhir pada saat kita sudah tidak mendapatkan kebahagiaan, mementingkan diri lagi. Jadi mementingkan diri ini adalah hal yang membuat diri kita ini sangat senang di dunia ini. Jadi pada saat kita mementingkan diri kita di sini, kita akan melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik. Kita akan terus paksakan supaya itu bisa menjadi suatu kebahagiaan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kebahagiaan itu akan berlalu dan jiwa dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Jadi sesuatu hal yang kita cari dengan apa yang kita inginkan akan berlalu, di mana kita akan merasa kesepian dan juga sedih pada saat kita tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Tetapi ada sukacita dan kepuasan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Orang Kristen tidak akan dibiarkan berjalan di jalan yang tidak pasti. Mereka tidak dibiarkan dalam penyesalan dan kekecewaan. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada sukacita dan kepuasan tersendiri pada saat kita sebagai pelayan Tuhan. Karena pada saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan merasa bersyukur, merasa bahwa semua yang Tuhan berikan itu sangat kita syukuri. Karena di mana kita memiliki sukacita dan juga kepuasan tersendiri dalam diri kita pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen tidak akan dibiarkan berjalan di jalan yang tidak pasti. Jadi Tuhan akan memberikan kita di jalan yang benar, di mana jalan itu akan membawa kita kepada satu masa kekekalan, di mana kitalah yang akan menerima kegembiraan itu pada saat kita berjalan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu akan selalu memberikan kita jalan, tetapi bagaimana pilihan kita, bagaimana hikmat yang diberikan kepada kita itu kita terima, sehingga pada saat kita terima, hikmat itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Dia sudah berikan. Jadi mereka tidak dibiarkan dalam penyesalan dan kekecewaan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kita penyesalan dan kekecewaan pada saat kita betul-betul atau sungguh-sungguh menjalankan akan pelayanan misinya. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, lalu kita memiliki satu motif, keinginan diri, maka kita akan merasa kecewa dan juga kita akan merasa menyesal pada saat kita berada dalam kesesakan. Tetapi kesesakan yang Tuhan izinkan itu untuk merubah akan hidup kita, merubah akan karakter kita, supaya kita setiap hari dapat belajar untuk bertumbuh akan iman percaya kita masing-masing. Jika kita tidak memiliki kesenangan di kehidupan ini, kita masih dapat bersukacita membayangkan kehidupan yang akan datang. Jadi ajakannya sangat menarik ya. Kita tidak memiliki kesenangan di sini sekarang, maka kita masih dapat bersukacita untuk membayangkan kehidupan yang akan datang. Jadi mungkin orang seringkali bahwa kesenangan di sinilah adalah kesenangan yang kekal itu, tetapi dikatakan di sini bahwa kesenangan yang kekal itu adalah bekerja bersama dengan Tuhan. Lalu pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, maka kita akan bersukacita terus untuk membayangkan kehidupan yang akan datang. Jadi kita akan selalu terfokus kepada apa yang akan menjadi kesuksesan dalam pelayanan kita. Jadi mau tidak mau kita harus terus berusaha untuk setiap hari merubah akan hidup kita, merubah akan karakter kita. Dengan iman yang kita miliki, kita terus kembangkan untuk setiap hari kita lebih dekat hanya kepada Tuhan. Ketagihan yang terus menerus terhadap hiburan dan kepelesiran menyatakan kerinduan jiwa yang sangat dalam. Mereka yang telah minum dari pecahan kesenangan dunia akan menemukan dahaga jiwa yang tak akan terpuaskan. Mereka ditipu, mereka salah memilih kesenangan, dan bila mana rangsangan terhenti, banyak yang tenggelam, dan jurang keputusasaan dan tanpa harapan. Oh betapa gilanya, betapa bodohnya untuk mengabaikan mata air kehidupan demi sumur retak kesenangan dunia. Amanat kepada orang muda, halaman 468. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan di sini bahwa ketagihan yang terus-menerus terhadap hiburan dan kepelesiran menyatakan kerinduan jiwa yang sangat mendalam. Jadi kita semua pasti ingin untuk memiliki hiburan, sehingga kita terus-menerus mencari akan hiburan itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketagihan yang terus-menerus terhadap hiburan,
kepelesiran menyatakan kerinduan yang sangat mendalam. Yang artinya adalah pada saat kita rindu untuk memiliki hiburan itu, marilah kita cari di hadapan Tuhan, supaya Tuhanlah yang akan memberikan kita hiburan itu. Jangan kita cari dengan keinginan kita, karena tawa dan kesukaan itu yang kita cari akan hilang, akan berakhir, di mana kita tidak akan mendapatkannya. Jadi tawa dan kesukaan yang kita miliki itu hanya datang daripada Tuhan. Pada saat kita hidup dengan Tuhan, pada saat kita mencari Dia, itulah tawa dan kesukaan yang kita miliki itu. Mereka yang telah minum dari pecahan kesenangan dunia akan menemukan dahaga jiwa yang tak akan terpuaskan. Jadi pada saat kita bersenang-senang dengan kesenangan dunia, maka kita akan mendapatkan satu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu tidak akan membuat diri kita puas, tidak memenuhi akan kebahagiaan kita. Tetapi pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, kesenangan itu akan dipenuhkan sehingga kita merasa puas. Kesenangan yang diberikan itu adalah kesenangan pada saat kita rela berkorban untuk melakukan sesuatu yang menjadi pelayanannya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bisa melayani Dia dengan cara kita melakukan sesuatu yang sesuai Dia baik, sesuai dengan Tuhan, sehingga pada saat kita melakukannya kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kepuasan kita bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi untuk kesukaan diri kita saja, di mana kita bisa bekerja untuk melayani Tuhan. Mereka ditipu, mereka salah memilih kesenangan, dan bila mana rangsangan terhenti, banyak yang tenggelam dalam jurang keputusasaan dan tanpa harapan. Jadi kesenangan atau hiburan yang kita dapatkan di sini, di dunia ini, mungkin itu adalah satu tipuan iblis, di mana dia akan memberikan kita satu kesenangan yang tak terpuaskan itu untuk kita terus berusaha untuk mendapatkan kepuasan, sehingga terus menerus tiap hari kita ketagihan untuk mencari akan hiburan itu, sehingga tanpa kita sadari kita sudah semakin jauh daripada Tuhan, sehingga kita pada saat kesenangan itu terhenti, maka kita tenggelam dalam jurang keputusasaan dan kita tidak memiliki harapan lagi pada saat kita berjalan sesuai dengan keinginan hati kita. Jadi sangat menarik di sini contoh yang sangat baik untuk kita ambil, bahwa sesuatu hal yang kita ambil untuk keinginan kita, maka itu akan menjadi keputusasaan tersendiri dan tanpa harapan. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki satu hal yang puas pada saat kita melakukan sukacita Tuhan, sehingga kita memiliki harapan bersama dengan Dia. Jadi betapa gilanya, betapa bodohnya untuk mengabaikan mata air kehidupan demi sumur retak kesenangan dunia. Jadi seringkali kita mengabaikan akan mata air kehidupan ini, sehingga pada saat kita sudah mengalami kesesakan, maka kita merasa bahwa sumur yang retak ini adalah kesenangan dunia. Lalu kita kembali untuk mencari kesenangan Tuhan. Tetapi mungkin tidak mudah lagi untuk kita mendapatkannya, karena kita sudah mengetahui bahwa kesenangan dunia yang selama ini kita cari sudah membawa hidup kita jauh daripada Tuhan. Sehingga pada saat kita jauh, kita sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mencari Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang yang benar-benar bekerja bersama dengan Tuhan, dia akan memiliki satu kesenangan, di mana kesenangan itu adalah kesenangan kekekalan, sehingga tawa dan kesukaannya pun akan berakhir di dunia, dan dia akan mendapatkan tawa dan kesukaan pada saat dia hidup bersama dengan Tuhan. Jadi tawa dan juga kesukaan kita, marilah kita minta daripada Tuhan, bukan karena kemauan kita, tetapi demi pelayanan untuk menjalankan atau merubah akan kehidupan kita, sehingga setiap hari kita hanya lebih dekat kepada Tuhan, sehingga pada saat rangsangan itu datang atau hiburan itu datang yang datangnya dari dunia, maka kita tidak rindu untuk menjadikan itu sebagai satu hiburan yang pantas untuk kita dapatkan, atau hiburan yang membuat hidup kita ini untuk senang, tetapi kesenangan itu hanya sementara. Marilah kita cari kesenangan yang datang dari Tuhan, sehingga kesenangan itu kekal untuk selama-lamanya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.